Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya sendiri Azmir Sarosidin dan teman saya Endang Sukatmi akan mempresentasikan hasil kerja daripada kelompok kami dengan judul investasi. Investasi ada 3, yaitu yang pertama investasi tetap bisnis, yang kedua investasi residensial, dan yang ketiga adalah investasi persediaan. Yang pertama yaitu investasi tetap bisnis. Investasi tetap bisnis mencakup segala sesuatu dari mesin fax sampai pabrik, dari komputer sampai mobil perusahaan. Model investasi bisnis standar disebut model investasi neoklasik atau neoclassical model of investment. Model neoklasik mengkaji manfaat dan biaya bagi perusahaan untuk memiliki barang-barang modal. Dan tersebut menunjukkan bagaimana tingkat investasi tambahan, persediaan modal dikaitkan dengan produk marginal modal, tingkat bunga, dan aturan perpajakan yang mempengaruhi perusahaan. Lalu, bagaimana cara untuk mengembangkan model ini? Perusahaan produksi atau produsen film menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang mereka sewa. Harga sewa modal. Gambar 17-2 menunjukkan equilibrium dalam pasar sewa untuk modal. Untuk alasan-alasan yang baru saja dibahas, produk marginal modal menentukan permintaan. Permintaan miring ke bawah karena produk marginal modal rendah ketika tingkat modal tinggi. Pada titik waktu manapun jumlah modal dalam perekonomian tetap, sehingga kurva penawaran vertikal harga sewa real modal disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Untuk melihat variabel-variabel apa yang mempengaruhi harga sewa equilibrium, perhatikanlah sebuah fungsi tertentu. Fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai pendekatan yang baik tentang bagaimana perekonomian aktual mengubah model dan pekerja menjadi barang dan jasa. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah Y sama dengan AK dikurangi A, L1 kurangi A, di mana Y adalah output, K modal, L tenaga kerja. A parameter yang mengukur tingkat teknologi, dan A parameter antara 0 dan 1 yang mengukur bagian modal atas output. Produk marginal modal untuk fungsi produksi Cobb-Douglas adalah MPK sama dengan AA buka kurung L atau K tutup kurung 1 kurangi A, karena harga sewa real sama dengan produk marginal modal dalam equilibrium. Saya dapat menulis R atau P sama dengan AA buka kurung L atau K tutup kurung 1 kurangi A. Persamaan ini mengidentifikasi variabel yang menentukan harga sewa real. Persamaan itu menunjukkan A semakin kecil persediaan modal, semakin tinggi harga sewa real dari modal. B semakin besar jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, semakin tinggi harga sewa real dari modal. Dan yang terakhir adalah semakin baik teknologi, semakin tinggi harga sewa real dari modal. Harga modal. Manfaat kepemilikan modal adalah adanya penerimaan dari penyewaan modal tersebut kepada perusahaan produksi. Jika adalah harga beli dari 1 unit modal dan adalah tingkat bunga nominal, maka IP adalah biaya bunga. Ketika perusahaan menyewakan modal, harga modal bisa berubah. Jika harga modal turun, perusahaan rugi karena nilai aset perusahaan turun. Jika harga modal naik, perusahaan meraih keuntungan karena nilai aset perusahaan naik. Biaya total dari menyewakan 1 unit modal untuk 1 periode adalah biaya modal. Biaya modal bergantung pada harga modal, tingkat bunga, tingkat di mana harga modal berubah, dan tingkat penyusutan. Agar persamaan untuk biaya modal lebih sederhana dan lebih mudah diinformasikan, kita dapat mengasumsikan bahwa harga barang modal meningkat seiring harga barang-barang lain. Kita dapat menulis biaya modal sebagai biaya modal sama dengan PK buka kurung R tambah S.
Persamaan ini menyatakan bahwa biaya modal bergantung pada tingkat bunga real, harga modal, dan tingkat penyusutan. Biaya modal real atau real cost of capital, biaya membeli dan menyewakan unit modal yang diukur dalam unit output perkembangan adalah biaya modal real sama dengan buka kurung PK atau P tutup kurung buka kurung R atau S tutup kurung. Persamaan ini menyatakan bahwa biaya modal real bergantung pada harga relatif dari barang modal PK atau P, tingkat bunga real R, dan tingkat penyusutan S. Determinan investasi. Bagaimana perusahaan penyewa untuk meningkatkan atau menurunkan persediaan modalnya. Untuk setiap unit modal, perusahaan menghasilkan penerimaan real R atau P dan menanggung biaya real buka kurung PK P buka kurung R plus S tutup kurung. Laba real per unit modal adalah tingkat laba sama dengan penerimaan dikurangi biaya, atau R atau P dikurangi buka kurung PK atau P tutup kurung buka kurung R tambah S tutup kurung. Karena harga sewa real dalam equilibrium sama dengan produk marginal modalnya, kita bisa menulis tingkat laba sebagai tingkat laba sama dengan MPK dikurangi buka kurung PK atau P buka kurung R ditambah S. Perusahaan penyewaan menciptakan laba jika produk marginal modal lebih besar dari biaya modal. Akan terjadi kerugian jika produk marginal modal lebih kecil dari biaya modal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Insentif ekonomi yang berada di balik keputusan investasi perusahaan penyewaan tersebut. Keputusan perusahaan yang terkait dengan persediaan modalnya yaitu perubahan dalam persediaan modal yang disebut investasi neto, net investment, bergantung pada perbedaan antara produk marginal modal dan biaya modal. Jika produk marginal modal melebihi biaya modal, perusahaan akan untung bila mereka menambah persediaan modal. Jika produk marginal modal kurang dari biaya modal, perusahaan akan membiarkan persediaan modal mengecil. Untuk perusahaan yang menggunakan dan memiliki modal, manfaat dari unit modal tambahan adalah produk marginal modal, dan biayanya adalah biaya modal, seperti perusahaan yang memiliki dan menyewakan modal. Perusahaan ini menambah persediaan modalnya jika produk marginal melebihi biaya modal. Jadi kita bisa menulis delta K sama dengan IN dalam kurung MPK min P K garing per P buka kurung R plus S tutup kurung, di mana IN adalah fungsi yang menunjukkan mengapa investasi bergantung pada tingkat bunga. Jawabannya karena meningkatkan jumlah laba dari kepemilikan modal dan meningkatkan insentif untuk mengakumulasi lebih banyak modal. Dicontohkan sebagai di gambar tersebut, gambar 17.3, MPK sama dengan dalam kurung PK per P tutup kurung buka kurung R plus 5 plus S tutup kurung. Jadi dalam rangka panjang produk marginal modal sama dengan biaya modal real. Kecepatan penyesuaian menuju kondisi mapan bergantung pada seberapa cepatnya perusahaan menyesuaikan persediaan modalnya. Yang ada gilirannya bergantung pada seberapa besar biaya untuk membangun, mengirim, dan memasang modal baru. Pajak dan investasi. Pajak pendapatan perusahaan, corporate income tax, yang lazim disebut PPh badan di Indonesia adalah pajak atas laba perusahaan. Dampak dari pajak pendapatan perusahaan terhadap investasi bergabung pada bagaimana undang-undang mendefinisikan laba untuk tujuan perpajakan. Ada beberapa, yaitu pertama sewa modal. Perusahaan membagi sebagian labanya mereka dengan pemerintah, dan pelakuan terhadap penyusutan. Artinya definisi itu mendasarkan penyusutan pada sebagian besar
biaya saat ini untuk mengganti model yang habis atau rusak setelah dipakai. Pasar saham dan kisaham. Pasar saham stock market adalah pasar di mana saham-saham ini diperdagangkan. Harga saham karena peluang laba ini berarti pendapatan masa depan yang lebih tinggi untuk pemegang saham. Ekonomi pemenang hadiah Nobel James John Tobin menyatakan bahwa perusahaan mendasarkan keputusan investasinya pada rasio berikut yang disebut Q Tobin. Q Tobin Q sama dengan nilai pasar modal terpasang per biaya penggantian modal terpasang. Numerator Q Tobin adalah nilai modal perekonomian ditentukan oleh pasar saham. Denominatornya adalah Selanjutnya adalah sudut pandang alternatif pada pasar saham, hipotesis efisiensi pasar versus konteks kecantikan Keynes. Hipotesis efisien pasar yang menyatakan bahwa harga pasar dari saham suatu perusahaan adalah penilaian secara rasional terhadap nilai suatu perusahaan dengan melihat informasi terkini tentang prospek bisnis perusahaan. Hipotesis ini bertumpu pada dua landasan. Kedua landasan tersebut bisa dilihat: 1. Setiap perusahaan yang terdaftar pada bursa saham besar diamati dengan cermat oleh manajer investasi yang profesional. Yang kedua, harga saham ditentukan oleh keseimbangan. Selanjutnya adalah sudut pandang alternatif pada pasar saham, hipotesis efisiensi pasar versus konteks kecantikan Keynes. Hipotesis efisien pasar yang menyatakan bahwa harga pasar dari saham suatu perusahaan adalah penilaian secara rasional terhadap nilai suatu perusahaan dengan melihat informasi terkini tentang prospek bisnis perusahaan. Hipotesis ini bertumpu pada dua landasan. Kedua landasan tersebut bisa dilihat: 1. Setiap perusahaan yang terdaftar pada bursa saham besar diamati dengan cermat oleh manajer investasi yang profesional. Yang kedua, harga saham ditentukan oleh keseimbangan. Selanjutnya adalah batas pendanaan. Perusahaan menghadapi batas pendanaan, batas jumlah dana yang dapat mereka peroleh di pasar uang. Batas pendanaan dapat menghalangi perusahaan melakukan investasi yang menguntungkan. Untuk melihat dampak batas pendanaan, dampak resesi jangka pendek terhadap pengeluaran investasi. Resesi menurunkan kesepakatan kerja, harga sewa modal, dan laba. Selanjutnya adalah investasi residensial. Investasi residensial meliputi pembelian rumah baru yang akan ditinggali pembelinya dan yang akan disewakan oleh tuan tanah kepada orang lain. Bagian B dari gambar 5 menunjukkan bagaimana harga relatif rumah menentukan penawaran rumah baru. Developer membeli bahan dan mempekerjakan karyawan untuk membangun rumah, lalu menjual rumah tersebut pada harga pasar. Implementasi residensial berupa dengan teori high inflasi terhadap bisnis. Menurut teori high, ternyata bisnis bergantung pada harga pasar atas modal terpasang relatif terhadap biaya penggantinya. Perubahan permintaan akan rumah. Permintaan akan rumah dapat bergeser karena berbagai sebab. Booming ekonomi meningkatkan pendapatan nasional dan juga permintaan terhadap rumah. Tingginya kenaikan populasi barangkali karena imigrasi juga meningkatkan permintaan rumah. Bagian A dari gambar 6 menunjukkan pergeseran ekspansif dalam permintaan yang meningkatkan harga equilibrium. Bagian B menunjukkan bahwa kenaikan harga rumah meningkatkan partisipasi residensial. Salah satu determinan permintaan rumah yang penting adalah tingkat bunga real. Banyak orang membuat pinjaman hipotek untuk membeli rumah mereka. Tingkat bunga adalah biaya pinjaman. Perlakuan pajak rumah. Sebagaimana pengaruhnya pada akumulasi hasil bisnis, undang-undang pajak juga berpengaruh pada akumulasi residensial.
Namun demikian, dalam kasus ini dampaknya nyaris berlawanan. Selain menghambat investasi, sepertinya yang dilakukan pajak pendapatan perusahaan terhadap perusahaan pajak pendapatan perseorangan juga mendorong rumah tangga melakukan investasi dalam perumahan. Apa alasannya besarnya subsidi pada pemilik rumah ini bergantung pada inflasi? Alasannya adalah bahwa undangan pajak membolehkan pemilik rumah mengurangi pembayaran bunga nominal mereka ketika menghitung pendapatan kena pajak. Investasi persediaan barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang pada saat yang sama bisa tidak bernilai apa-apa sekaligus memiliki implikasi yang besar. Investasi persediaan merupakan salah satu komponen pengeluaran terkecil, rata-rata 1% dan GDP. Alasan menyimpan persediaan: 1. Untuk meratakan tingkat produksi terhadap waktu. 2. Karena persediaan dapat membuat perusahaan beroperasi secara lebih efisien. 3. Menghindari kehabisan barang ketika penjualan tiba-tiba melonjak. 4. Untuk persediaan dalam proses produksi. Beberapa barang mungkin membutuhkan beberapa tahap dalam produksi dan karena itu membutuhkan waktu. Model percepatan persediaan. Model percepatan persediaan mengatakan bahwa perusahaan menyimpan persediaan yang proporsional terhadap tingkat output perusahaan. Model percepatan memastikan bahwa investasi persediaan bersifat proporsional terhadap perubahan output. Ketika output naik, perusahaan ingin menyimpan lebih banyak persediaan sehingga investasi persediaan tinggi. Ketika output turun, perusahaan ingin menyimpan lebih sedikit persediaan sehingga persediaan dibuat turun dan investasi persediaan negatif. Untuk melihat bagaimana model percepatan sesuai dengan data, lihatlah gambar 757. Gambar ini merupakan titik-titik data tahunan dari perhitungan Pendapatan Nasional untuk Amerika Serikat. Sumbu horizontal menggambarkan perubahan dalam GDP real. Sumbu vertikal adalah investasi persediaan real. Terkaitan positif antara perubahan dalam GDP dan investasi persediaan mendukung prediksi model percepatan. Persediaan dan tingkat bunga real. Investasi persediaan bergantung pada tingkat bunga real. Ketika perusahaan menyimpan persediaan dan menjualnya besok, bukan hari ini, perusahaan itu akan kehilangan bunga yang didapat ia peroleh antara lain hari dan besok. Jadi tingkat bunga real mengukur biaya oportunitas dan penyimpanan persediaan. Bila tingkat bunga real naik, penyimpanan persediaan menjadi mahal, sehingga perusahaan yang rasional berusaha menurunkan persediaannya. Karena itu, peningkatan tingkat bunga real menekan persediaan investasi. Yang terakhir itu kesimpulan. Pertama, semua jenis pengeluaran investasi berkaitan secara terbalik dengan tingkat bunga real. Tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya modal bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pabrik dan peralatan, meningkatkan biaya peminjaman bagi para pembeli rumah, dan meningkatkan biaya penyimpanan persediaan. Jadi, model investasi yang dikembangkan di sini mendukung fungsi investasi yang kita gunakan di buku ini. Yang kedua yaitu ada berbagai penyebab pergeseran dalam musim investasi. Kemajuan teknologi meningkatkan produk marginal dan modal dan investasi atas bisnis. Kenaikan populasi akan meningkatkan permintaan atas rumah dan investasi residensial. Yang terpenting berbagai bidang ekonomi seperti perubahan kredit, pajak investasi, dan pajak pendapatan perusahaan mengubah insentif untuk melakukan investasi dan menggeser fungsi investasi. Ketiga, sangat wajar untuk beranggapan bahwa investasi akan berubah-ubah selama aspek bisnis karena pengeluaran investasi bergantung pada output perekonomian serta tingkat bunga. Dalam model investasi tahap bisnis neoklasik, kesempatan kerja yang lebih tinggi meningkatkan produk marginal, modal, dan insentif untuk melakukan investasi. Output yang lebih tinggi juga meningkatkan laba perusahaan dan dengan demikian menurunkan batasan pendanaan yang dihadapi perusahaan. Selain itu, pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan atas rumah, yang selanjutnya meningkatkan harga rumah
dan investasi finansial. Output yang lebih tinggi meningkatkan persediaan yang akan dapat disimpan perusahaan, yang mendorong investasi persediaan. Model investasi ini memprediksikan bahwa booming ekonomi dapat mendorong investasi dan resesi dapat menekan investasi. Inilah yang sebenarnya kita amati. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salahnya itu datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.